Betul, dalam kan? Fathur Robani ini. Namun sepertinya waktu membatasi kita. Sekarang kita sudah hampir masuk di jam 10 malam. Artinya kita akan masuk closing statement. Begitu. Baik, untuk closing statement yang pertama ini saya akan langsung bergabung dengan Mbak Ervina. Assalamualaikum Mbak Ervina. Waalaikumsalam. Iya. Silakan untuk closing statement Mbak Ervina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih atas kesempatan yang sangat menyenangkan, bisa membacakan puisi Buya yang dari pendekatan teksnya sangat mudah untuk dieksplor, Buya. Terima kasih sekali. Saya berharap ini akan menjadi wadah untuk silaturahmi ke depannya, dan juga ini akan menjadi sebuah wadah untuk kami mencari kesejukan, mencari keberkahan dari ilmu-ilmu yang sangat kekinian menurut saya. Terima kasih, Buya. Ya. Terima kasih Ervina dari Kudus. Kemudian closing statement berikutnya saya berikan waktu ke Pak Tato. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Mohon izin Buya. Ini sejalan dengan pemikiran Habib Umar bin Hafiz, Kang Afkar, bahwa jangan menyimpan seseorang di dalam hati, karena hati itu sifatnya sangat bolak-balik. Maka simpanlah seseorang di dalam titipan doamu, karena doa itu akan tercatat selamanya di langit. Ini artinya ketika perpaduan keinginan laki-laki dan pria seperti itu. Juga ada berkaitan dengan fenomena di akhir zaman ini, juga ada sependapat dengan Abah Guru sekumpul bahwa hidup ini ada 4 tantangan. Yang pertama berkaitan dengan pujian-pujian. Sejauh mana orang itu menerima pujian dan sanggup untuk melaluinya. Yang kedua berkaitan dengan hinaan, cacian, dan makian. Tentu akan kita lalui, kita hadapi. Tantangan berikutnya akan mendapatkan bala atau musibah, dan yang terakhir ini bersifat kehati-hatian dan kesepahaman dan kita, yaitu tentang bagaimana mendapatkan sebuah kenikmatan. Ini masih di bulan Syawal, pemirsa. Saya sedikit memberi nasihat buat diri sendiri dan Mbak Ervina tadi, bahwa kalau suami dipijitin sama istrinya maka capeknya sedikit lepas. Tetapi kalau istri dipijitin sama suaminya, besoknya pasti mandi keramas. Itu untuk calon nanti ya. Ini juga ada pantun sekilas pemirsa. Izin mohon maaf, ini masih bulan Syawal. Rabi kula papat meteng sedanten, bilih kula wonten lepat nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sudah punya papat. Untuk selanjutnya closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Baik, ini pada alinea pertama bahwa kurang ajar kepada Tuhan itu tidak mesti berupa pelanggaran. Apakah itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Tetapi berkeluh kesah saja itu sudah pelanggaran. Ya, artinya bertanya saja, mengajukan pertanyaan yang tidak sopan saja itu sudah pelanggaran. Seperti kenapa aku harus lahir di Kertasmaya? Kenapa aku terlahir dari keluarga miskin? Kenapa aku lahir dengan wajah yang tidak cantik? Itu implikasinya kekurangan ajaran kepada Tuhanmu, mempertanyakan Tuhan yang tidak layak. Engkau sendiri yang menanggung penderitaan seumur hidup. Ketika engkau dilahirkan sebagai perempuan, lalu engkau tidak menerimakan jadi perempuan,
Atau engkau laki-laki yang tidak menerimakan dijadikan laki-laki, lalu Anda melakukan transgender, merubah kelaminmu jadi perempuan, seumur hidup engkau menderita. Terima sajalah apapun yang menjadi ketentuan Tuhan dan syukurilah. Ini serius ini. Yeah. Sebabnya Anda kenapa menderita jadi orang miskin? Sebabnya Anda tidak menerima kepada Allah dijadikan orang miskin. Betul nggak? Pinjaman dengan limit hingga 20. Kenapa orang itu mengoperasi kelaminnya? Karena dia tidak menerima dijadikan laki-laki. Betul nggak? Betul. Nah, ini persoalan kita sendiri, makanya orang menduga bahwa pelanggaran itu akan membawa siksa di akhirat. Tidak, di alam dunia pelanggaran sudah dibuktikan dengan hukuman neraka di alam dunia. Dan sorga juga Allah buktikan di dunia, namanya sorga dunia, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kesehatan. Badannya sehat, temannya banyak, rezekinya berlimpah. Betul nggak? Makanya lahap tidurnya apa? Sejak kapan itu? Sejak kita banyak berbuat baik kepada sesama. Ini suruh berbuat kepada sesama, pilih kasih. Harus sesama seagama, sama orang Islam. Orang kafir mah nggak usah dibaiki. Ilmu dari mana ini? Yang salah siapa? Itulah eksklusivisme. Jadi kalau sudah terkooptasi dengan eksklusivisme, kita tidak mengerti ada orang yang bermaksud baik. Karena otak kita sudah terkooptasi itu, maka kita juga seringkali mempunyai dugaan buruk kepada Tuhan kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jauhi segala bentuk pelanggaran pada Tuhan, dan ingat pelanggaran itu bisa berupa perbuatan dan juga sikap. Manakala kita tidak bisa atau tidak bisa bersikap pada Tuhan, baik dalam bentuk pertanyaan atau apapun keluh kesah, itu merupakan pelanggaran yang luar biasa. Hari ini kita sudah banyak mendapat pengetahuan dari Buya Syakur dalam kajian kita Fatqur Rabbani di kesempatan Ahad 30 April 2023. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung baik via online dan juga yang lainnya. Saya informasikan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jarampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan untuk tata cara pendaftarannya, Sobat Hima TV bisa datang langsung di Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jarampinggan atau juga bisa daftar secara online. Dan untuk link pendaftarannya sudah bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Baik, akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana, makasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.